Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Du Wanwu juga mengamati embun tak terlihat itu dari samping. Pada akhirnya, dia pun berkata, "Barang yang bagus. Racun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa aku sempurnakan. Dan sepertinya, itu adalah hasil buatan leluhurku," ucap Du Wanwu. "Kamu mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang leluhur kamu sajikan kepada keluarga Luo?" tanya Chu Feng. "Mungkin iya, aku bisa mengenali racun yang dibuat oleh leluhur aku," jawab Du Wanwu sambil mengangguk. "Pahlawan muda, siapakah leluhurmu?" tanya kepala keluarga Luo. Mendengar kata-kata itu, kepala keluarga Luo memandang Du Wanwu dengan ekspresi kaget. Bahkan ada perubahan yang jelas dalam pandangannya. "Bahkan jika aku menyebutkan namanya, kalian semua tidak akan tahu siapa dia. Namun aku yakin, bahwa warisan harta keluarga kamu adalah sesuatu yang dibuat oleh leluhur aku," kata Du Wanwu. "Ayah, alasan mengapa para pahlawan muda ini bersedia membantu kami adalah karena leluhur dermawan Du Wanwu memiliki hubungan dengan keluarga Luo kami, itu sejak 15.000 tahun yang lalu." Luo Huan buru-buru menjelaskan. "Pahlawan muda, jika aku boleh bertanya, apakah leluhurmu dikenal sebagai Poison Demon?" Kepala keluarga Luo bertanya. "Bagaimana kamu tahu?" seru Du Wanwu dengan terkejut. "Itu karena, Luo Huan jelas-jelas tidak tahu siapa Poison Demon itu. Namun sepertinya, kepala keluarga Luo sepertinya tahu tentang Poison Demon." "Ini," seru kepala keluarga Luo. Ketika dia melihat reaksi Du Wanwu, ekspresi kepala keluarga Luo berubah sangat. Suasana hati yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Kemudian dengan gabruk, dia benar-benar berlutut di tanah di hadapan Du Wanwu dan Chu Feng. Dengan suara nyaring, dia pun berkata, "Keturunan dermawan kita ada di hadapanku, namun aku sebenarnya ingin membunuh keturunan dermawan kami. Aku benar-benar telah berdosa, dan akan dibunuh 10.000 kali, dibunuh 10.000 kali," ucap kepala keluarga Luo. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala keluarga Luo mengangkat tangannya dan, plak-plok. Dia mulai menamparkan dengan kejam dan memukul dirinya sendiri. Dia memukul dirinya sendiri hingga wajahnya berlumuran darah dengan luka, dan juga memar di sekujur tubuhnya. Namun bahkan dengan itu dia masih menolak untuk berhenti, dan memiliki sikap ingin mengalahkan dirinya sendiri sampai mati. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Du Wanwu, tetapi bahkan Luo Huan dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu mengapa kepala keluarga Luo bertindak hingga sedemikian rupa. "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Luo Huan berjalan menuju ayahnya, dan bertanya dengan cemas. "Selain Huan semua orang dari keluarga Luo kami, semuanya harus berlutut dan meminta maaf kepada keturunan dermawan." Kepala keluarga Luo berbicara dengan suara keras. Mendengar kata-kata itu, meskipun orang-orang lain dari keluarga Luo bingung dengan apa yang terjadi, tapi mereka semua berlutut di tanah. "Dermawan, aku benar-benar tidak punya mata. Aku benar-benar layak dibunuh 10.000 kali karena kejahatan aku. Tolong bunuh aku," kata kepala keluarga Luo. Kali ini, ada perbedaan yang jelas antara sikapnya dari yang sebelumnya. Sebelumnya, dia telah memohon kematian karena dia takut bahwa Chu Feng akan memadamkan keluarga Luo mereka. Dan bahkan, dia mencoba untuk menanggung semua kesalahan itu sendiri. Namun kali ini, dia memohon kematian dari lubuk hatinya karena dia terlalu malu, dan ingin menggunakan kematiannya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak akan terlambat untuk mencari kematian setelah kamu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pada saat ini ketika semua orang bingung, Chu Feng tiba-tiba saja berkata. Setelah apa yang dikatakan Chu Feng, kepala keluarga Luo berbicara tentang alasannya berperilaku seperti itu hingga sedemikian rupa. Ternyata pada 15.000 tahun yang lalu, memang benar bahwa ada seseorang dari keluarga Luo yang telah menyelamatkan Poison Demon. Pada saat itu,
Demon Poison telah terluka parah. Orang yang dari keluarga Luo itu menyelamatkan iblis racun, dan membawanya kembali ke keluarga Luo. Namun, cedera Poison Demon bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh orang-orang dari keluarga Luo. Dan pada akhirnya, Demon Racun sendirilah yang bisa menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Meskipun mereka belum menyelamatkan hidupnya, tapi Demon Poison masih sangat berterima kasih kepada keluarga Luo. Saat itu, Gunung Lima Racun tidak hanya memiliki keluarga Luo. Selain mereka, ada juga musuh besar bagi keluarga Luo mereka. Untuk memperebutkan kewenangan untuk mengendalikan Gunung Lima Racun, kedua keluarga saling bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk waktu yang sangat lama. Pada saat Poison Demon bangun dari penyembuhan luka-lukanya, itu tepat pada saat yang penting ketika keluarga Luo melawan musuh mereka. Selain itu, secara kebetulan juga bahwa keluarga Luo bukan tandingan mereka, dan mereka pun dihadapkan dengan bencana pemusnahan. Merasa bersyukur kepada keluarga Luo, Demon Poison membasmi musuh besar keluarga Luo, dan dia sepenuhnya membasmi mereka. Hanya melalui itu, bahwa keluarga Luo menjadi penguasa Gunung Lima Racun. Selanjutnya, Demon Poison meninggalkan embun tak terlihat untuk mengimbangi keluarga Luo atas kebaikan yang mereka tunjukkan padanya. Namun, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang yang menyelamatkan Demon Racun dan kepala keluarga Luo saja. Ketika Poison Demon pergi, dia telah menginstruksikan keluarga Luo untuk tidak menyebutkan masalah ini kepada orang lain, dan berpura-pura bahwa dia tidak pernah muncul. Meskipun Poison Demon telah membantu keluarga Luo karena bersyukur, tapi dia masih sangat membantu keluarga Luo. Bagi keluarga Luo, Demon Poison adalah dermawan besar mereka. Kepala keluarga Luo pada waktu itu merasa bahwa, dia tidak bisa membiarkan keturunannya melupakan tentang kebaikan dan bantuan luar biasa yang ditunjukkan oleh Demon Poison, bahwa dia harus terus memberitahu mereka tentang masalah ini. Namun meski begitu, dia juga tidak mau melawan keinginan Poison Demon. Dengan demikian, dia hanya mengatakan ini kepada kepala keluarga Luo berikutnya, dan menginstruksikan bahwa masalah ini, meskipun tidak dapat disebutkan kepada orang lain, tapi harus diketahui oleh masing-masing kepala keluarga secara berturut-turut. Itu bahwa mereka tidak bisa melupakan kebaikan yang ditunjukkan oleh Poison Demon. Dengan demikian, hanya kepala keluarga Luo seterusnya lah yang tahu tentang masalah Poison Demon. Selain kepala keluarga mereka selanjutnya, Maja tidak ada orang lain dari keluarga Luo yang tahu tentang itu. Hari ini, setelah kepala keluarga Luo mendengar apa yang Du Wanwu katakan, dia telah menyadari segalanya. Ternyata pria muda berkulit hijau di hadapannya ini adalah keturunan racun iblis, yaitu keturunan dermawan keluarga Luo mereka. Setelah mengetahui tentang ini, ia diliputi rasa sakit yang luar biasa. Dia merasa telah mengecewakan leluhur dan dermawan mereka, dan bahwa dia harus mati untuk membayar kejahatannya ini. Itulah alasannya mengapa dia memiliki reaksi yang kuat. Kepala keluarga Luo, kamu bisa dianggap seseorang dengan kesulitan. Tindakan dan perbuatanmu ini dilakukan demi keluarga Luo. Jadi, aku akan mengabaikan hal-hal yang terjadi hari ini, ucap Du Wanwu. Setelah mengetahui tentang hal-hal itu, Du Wanwu benar-benar memaafkan kepala keluarga Luo, karena dia merasakan ketulusan dari kepala keluarga Luo. Adapun Chu Feng, jika bukan karena faktanya bahwa dia tahu, kalau Du Wanwu akan bersikeras membantu keluarga Luo terlepas dari apa yang mereka lakukan, maka dia tidak akan tetap tinggal untuk membantu orang-orang seperti ini. Namun karena hal-hal sudah berkembang seperti ini, Chu Feng pun tidak punya pilihan lain selain membantu keluarga Luo. Karena bagaimanapun, dia tahu Du Wanwu masih akan membantu mereka. Setelah ini, sikap kepala keluarga Luo terhadap Chu Feng dan yang lainnya telah menjadi sangat baik. Dia mulai memberikan keramah tamahan kepada mereka, dan seolah-olah dia ingin membawa semua hal terbaik yang dimiliki keluarga Luo mereka, untuk disajikan kepada kelompok Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa ini bukan hanya karena kepala keluarga Luo takut pada mereka. Lebih dari itu, ini terutama karena kepala keluarga Luo mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Du Wanwu, karena dia telah menjadi keturunan dari Demon Poison.
Setelah hal-hal ini, kesan Chu Feng tentang keluarga Luo berubah menjadi lebih baik. Terlepas dari betapa tidak berperasaan dan tidak adilnya mereka sebelumnya, tapi mereka masih memiliki sisi yang sangat berterima kasih kepada mereka. Ketika semua orang dari keluarga Luo mengetahui bahwa kelompok Chu Feng tidak hanya tidak menghilangkan keluarga Luo mereka, tetapi malah membantu mereka dengan Black Vien, maka mereka semua menjadi sangat gembira. Apalagi, mereka telah mengalami kekuatan Chu Feng. Dengan demikian, mereka merasa bahwa jika Chu Feng membantu mereka, maka mereka pasti dapat melarikan diri dari malapetaka ini. Namun sayangnya, hanya Chu Feng yang tahu bahwa Black Vien tidak akan semudah itu ditangani. Lagi pula, para pemimpin mereka adalah orang-orang yang berani menyatakan diri mereka mampu menjadi penjahat agung di tanah suci martialisme yang ke-6 dan ke-7. Bahkan jika mereka bukan kaisar bela diri, mereka setidaknya ahli di setengah kaisar bela diri. Chu Feng dan Du Wanwu masih belum cocok untuk kaisar setengah bela diri puncak. Dengan demikian, semuanya masih akan ditangani dengan cara yang mereka rencanakan semula. Pada saat ini, Chu Feng dan Du Wanwu bekerja sama untuk membuat embun tak terlihat yang palsu. Sebenarnya untuk Chu Feng dan Du Wanwu, ini tidaklah sulit sama sekali. Hanya dalam setengah hari, mereka berdua telah berhasil. Setelah mereka selesai membuat embun tak terlihat yang palsu, Chu Feng berkata kepada Du Wanwu. Du Wanwu, aku akan menyatakan ini sebelumnya. Aku tidak akan membuang Goudan Air dan hidup aku demi keluarga Luo ini. Setelah orang-orang dari Black Vien datang, jika kita bisa menanganinya, maka kita akan menanganinya. Namun jika kita tidak bisa, aku tidak akan mempertahankan tempat ini sampai mati, ucap Chu Feng. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua untuk memulai. Bahkan jika kalian berdua tidak membantu, itu masih bisa dimengerti, kata Du Wanwu. Kamu cukup masuk akal. Baiklah, ayo pergi. Kami memiliki urusan yang tepat untuk diurus. Tapi jangan lupa juga, tujuan mengapa kita datang ke sini. Chu Feng bangkit dan berkata, dia berencana untuk pergi ke Gunung Lima Racun, itu untuk mengambil Gu si iblis racun yang tersisa di Gunung Lima Racun saat itu. Tapi kan, keluarga Luo saat ini menghadapi krisis. Orang-orang dari Black Vien mungkin bisa datang kapan saja. Apakah benar-benar pantas bagi kita untuk pergi pada saat seperti itu? Balas Du Wanwu, dan dia juga mengerti apa yang ingin dilakukan Chu Feng. Namun, dia khawatir tentang keselamatan orang-orang dari keluarga Luo. Du Wanwu, aku telah menemukan segalanya tentang caramu berpikir. Kamu memiliki pikiran satu jalur yang tidak dapat berbalik sama sekali. Ketika bahkan keluarga Luo tahu tentang pentingnya naik turunnya keluarga mereka, maka bagaimana mungkin kamu, Du Wanwu, tidak mengetahuinya? Saat itu, Demon Poison adalah yang mengesankan dan berani bertarung melawan 3 istana sendirian. Lihatlah Duklan sekarang. Jangankan untuk bertarung melawan 3 istana, bahkan 9 kekuatan saja sudah mampu sepenuhnya memusnahkan Duklan kamu. Adapun kamu memikul tanggung jawab berat menghidupkan kembali Duklan kamu. Misi kamu itu lebih penting daripada instruksi yang ditinggalkan oleh leluhur kamu. Karena jika kamu mati, akan sangat sulit bagi Duklan untuk muncul dalam kekuasaan lagi. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang yang tidak berbakti dengan Duklanmu. Jadi, daripada mengkhawatirkan keluarga Luo, kamu harus khawatir tentang dirimu terlebih dahulu. Kamu harus pergi dan mendapatkan Gu itu terlebih dahulu. Selain itu, keluarga Luo terletak tepat di bawah Gunung Lima Racun. Jika sesuatu terjadi, kita akan dapat mendengarnya dan segera kembali. Jika kamu masih khawatir, aku dapat mengatur pembentukan formasi spiritual di sekitar sini, kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Du Wanwu berubah. Dia menjadi terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian setelah pikirannya tenang, dia menatap Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku benar-benar kalah denganmu, ucap Du Wanwu. Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Tanya Chu Feng. Aku tidak berbakat seperti kamu. Kamu juga memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang prinsip-prinsip daripada aku.
Namun yang paling penting adalah, kamu tidak hanya tahu prinsip, tapi kamu juga bisa bertindak. Bagi aku, kejatuhan besar aku adalah bahwa, bahkan jika aku memahami prinsip-prinsip sesuatu, tapi aku seringkali tidak dapat bertindak. Seperti yang kamu katakan, aku punya satu jalur pikiran, dan juga keras kepala. Ini adalah kekurangan aku, dan ini adalah sesuatu yang harus aku ubah. Namun karena aku sudah setuju untuk melindungi keluarga Luo, aku harus menepati janjiku. Karena aku, Du Wanwu, adalah seseorang yang selalu menepati janji aku, kata Du Wanwu. Apa maksudmu sebenarnya? Apakah kita akan mengambil Gu atau tidak? Du Wanwu, kamu harus tahu, bahwa ini adalah sesuatu yang menyangkut klan kamu dan bukan aku, kata Chu Feng. Kita akan pergi. Namun sebelum itu, kamu harus menyiapkan formasi spiritual di sekitar sini untuk melindungi keluarga Luo, kata Du Wanwu. Aku akan melakukannya tanpa kamu mengatakannya. Lagi pula, Goudan dan Nona ketiga keduanya berada di keluarga Luo. Aku tidak ingin kecelakaan tak terduga terjadi pada mereka, kata Chu Feng. Kemudian, Chu Feng mengatur lapisan demi lapisan formasi spiritual di seluruh keluarga Luo. Tidak hanya ada formasi spiritu defensif dan formasi spiritual deteksi, tapi ada juga formasi spiritual jebakan dan formasi spiritual penyembunyian. Pada saat ini, keluarga Luo tampak tidak berbeda ketika dilihat dari luar, dan formasi spiritual Chu Feng tidak dapat dilihat juga. Tetapi keluarga Luo sebenarnya ditutupi dengan lapisan jebakan. Jangankan para ahli martial kings, bahkan kaisar setengah martial biasa saja akan mati jika mereka mencoba masuk ke dalam keluarga Luo. Setelah menyiapkan formasi spiritual, Chu Feng dan Du Wanwu melanjutkan ke Gunung Lima Racun. Gunung Lima Racun sangat besar. Alasan mengapa itu disebut Gunung Lima Racun adalah, karena ada 5 raja binatang buas yang muncul di gunung ini. 5 raja binatang buas itu semuanya sangat kuat, dan semuanya ahli dalam teknik racun. Meskipun 5 raja binatang buas sekarang hanya legenda, tapi memang ada banyak serangga dan binatang beracun di Gunung Lima Racun ini. Serangga dan binatang beracun ini semuanya merupakan bahan yang bagus untuk meramu obat-obatan. Dengan demikian, mereka bisa dikatakan cukup berharga. Ini juga yang menjadi alasan mengapa keluarga Luo berperang melawan musuh mereka, yaitu untuk menguasai Gunung Lima Racun 15.000 tahun yang lalu. Namun meski begitu, Gunung Lima Racun jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kalau tidak, Demon Poison tidak akan memilih tempat ini untuk mengolah Gu yang hanya bisa matang setelah 10.000 tahun. Wilayah terdalam dari Gunung Lima Racun ini, itu dapat dikatakan sebagai tempat yang mengandung sejumlah besar racun. Setiap objek di sana memiliki sifat beracun, dan itu adalah area terlarang yang orang biasa tidak berani masuk. Pada saat ini, Chu Feng dan Du Wanwu sudah memasuki wilayah terdalam dari Gunung Lima Racun. Mereka langsung menuju ke lokasi di mana Gu itu dipelihara, dan itu menurut peta yang ada di tangan mereka. Ada orang di sini, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja, mata Chu Feng menyala. Dia buru-buru berhenti bergerak maju. Dengan hati-hati, dia melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Chu Feng dan Du Wanwu berada di wilayah terdalam dari Gunung Lima Racun. Meskipun tempat ini tampaknya tidak memiliki sesuatu yang aneh di dalamnya, tapi itu benar-benar mengeluarkan sensasi penindasan yang sangat kuat. Itu tidak mungkin bagi orang-orang di bawah setengah kaisar bela diri untuk mencapai tempat ini. Namun saat menatap ke arah tempat Chu Feng melihat, di sana ada sebuah danau. Itu bukan danau biasa. Air di danau itu berwarna hijau, dan danau itu mengeluarkan gelembung menjijikkan. Saat gelembung-gelembung itu pecah, mereka mengeluarkan bau yang sangat busuk. Itu adalah danau racun. Jangankan air dari danau racun itu, hanya gas beracun yang dipancarkan oleh danau itu saja telah menyebabkan sekitar 100 mil menjadi benar-benar tandus, dan bahkan tanpa ada rumput yang tumbuh. Namun, seorang lelaki tua sebenarnya duduk di udara di atas danau racun. Pria tua ini memegang pancing di tangannya, dan sebenarnya sedang memancing di atas danau. Orang tua ini adalah alasannya, mengapa Chu Feng mulai bertindak dengan hati-hati.
Orang tua ini setipis batang korek api, dan dia mengenakan pakaian katun cian polos. Melihat dari jauh, dia tampak tidak berbeda dari orang tua biasa. Namun, dia memancarkan aura seperti immortal. Dari pandangan sekilas, seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah karakter yang luar biasa. Pria itu benar-benar kuat. Dalam catatan yang ditinggalkan oleh leluhur aku, dia menulis bahwa Gunung 5 Racun sangat beracun, karena ada 3.883 danau beracun di Gunung 5 Racun. Danau racun ini semuanya sangat berbahaya. Mereka adalah alasan, mengapa kedalaman Gunung 5 Racun telah menjadi area terbatas. Bahkan kita orang-orang dari klan Du yang telah dikaitkan dengan racun sejak lahir, itu masih diperingatkan oleh leluhur kita untuk tidak memasuki danau racun jika kita datang, dan mengambil Gu di masa depan. Ini terutama berlaku untuk danau racun di depan kita ini. Danau ini dikenal sebagai danau racun nomor 1 di Gunung 5 Racun. Gas beracun yang dipancarkan dari danau racun ini, itu mampu membentuk zat beracun. Racun ini sangat kuat. Jika kita mendekati danau racun, kita pasti akan diserang oleh zat beracun itu. Namun anehnya, pria itu sebenarnya berani memancing di tempat ini. Dia sudah jelas memprovokasi zat beracun itu. Sarafnya benar-benar sangat besar. Sebenarnya siapakah dia? Du Wanwu menilai pria tua itu dengan tatapannya, dan kemudian menunjukkan ekspresi hati-hati. Itu karena, mereka tidak tahu apakah pria tua itu mungkin teman atau musuh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Du Wanwu, Chu Feng melihat ke peta yang ada di tangannya, dan menemukan bahwa danau di depan mereka memang direkam di peta. Benar saja, danau ini sangat berbahaya. Anak muda, kamu ditakdirkan untuk bertemu bencana satu demi satu. Tepat pada saat ini, pria tua itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Dia benar-benar berbicara dengan Chu Feng. Senior, siapa kamu? Tanya Chu Feng. Chu Feng sudah menyadari bahwa pria tua ini luar biasa, dan bahkan mungkin seorang kaisar bela diri. Bahkan jika dia bukan kaisar bela diri, dia pasti akan menjadi kaisar setengah bela diri puncak. Alasan untuk itu adalah, karena dia dapat memberi Chu Feng perasaan yang tidak bisa melihat melalui dirinya. Orang-orang yang memberi Chu Feng perasaan semacam itu, pada umumnya mereka semua adalah orang yang jauh lebih kuat daripada dia. Jangan takut, aku datang untuk membantumu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Bantu aku, seru Chu Feng. Chu Feng mulai mengerutkan keningnya setelah mendengar kata-kata itu. Selain itu, dia sendiri tidak tahu siapa lelaki tua ini. Penampilannya yang tiba-tiba di tempat ini, itu telah menyebabkan Chu Feng tidak nyaman untuk memulai. Dan sekarang, dia benar-benar menyatakan bahwa dia datang untuk membantunya. Ini membuat Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa, itu bukan kebetulan kalau orang tua ini muncul di sini. Kemungkinan terbesarnya, dia datang untuknya. Senior, apakah kamu tahu siapa aku? Mengapa kamu datang untuk membantu aku? Tanya Chu Feng. Hehehe. Mendengar kata-kata itu, pria tua itu hanya tersenyum. Lalu kemudian, dia berkata, Chu Feng, sementara kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu aku, jawab pria tua itu. Senior, tepatnya siapa kamu? Tanya Chu Feng lagi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera menggenggam tangannya dengan hormat. Karena pria tua ini tahu siapa dia, maka dia pasti orang yang luar biasa. Siapa aku ini tidaklah penting. Yang terpenting adalah, aku akan membantumu, balas pria tua itu ketika menatap Chu Feng sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.